Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat malam saya ucapkan untuk kita semua. Jemaat Yordan yang saat ini ada di Ka'bah Tuhan, bahkan pun ada di rumah masing-masing. Yang saat ini siap mengikuti ibadah tengah minggu Jemaat Yordan. Pada hari ini hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan tubuh jiwa roh kita beri yang terbaik buat Tuhan. Minta Roh Kudus menguasai setiap pribadi kita. Agar ketika kita beri lewat pujian, lewat penyembahan, Tuhan bertahta dan mendatangkan berkat untuk kita. Haleluya. Amin Tuhan. Siapkan hatimu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kerinduan kita malam hari ini hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin Yesus. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, oh namamu indah. Yesus, kami cinta, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya jemput kita semua berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di sini, mari sama-sama kita berdiri. Haleluya Yesus. Amin. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, nyanyi jangan sungguh. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Amin. Lebih bersungguh, ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Tuhan, ku mau memuji-Mu, glory. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, amin. Oh, oh, oh. Ku mau memuji-Mu, ku selalu semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ibadat tengah minggu Jemaat GP Yordan ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah tengah minggu Jemaat GPD Yordan. Saat ini kita sudah buka dengan berdoa dan kita akan memuji Tuhan. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan beri sukacita buat kita. Mari saya mau ajak kita pakai sukacita yang Tuhan beri lewat memuji Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan dan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan setiap kebaikan Tuhan. Amin. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Sama-sama saya jemput kita semua berdiri. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi lagi. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, amin. Angkat tanganmu, lambaikan buat Tuhan. Haleluya. Sialalalalalalalala, aku cinta Yesus. Sialalalalalalalala, Yesus cinta. Amin lagi. Sialala, sialalalalalalalala, amin Tuhan. Aku cinta Yesus. Sialalalalalalalala, Yesus cinta. Amin lagi, nyanyi dari awal. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin. Percaya dengan iman, amin. Haleluya. Semua yang difirmankannya, oh, pasti akan sialalalalala, sialalalalalalalala, amin. Saya cinta Yesus. Sialalalalala, Yesus cinta. Amin lagi. Sialala, sialalalalalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalala, Yesus cinta. Amin. Ku jatuh cinta, oh ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan cintalah semakin minta, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam. Amin lagi. Ku jatuh
aku cinta, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, hamba dan tahanan hanya Yesus. Haleluya, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dialah-Ku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Amin. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Amin. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dialah-Ku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Amin lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dialah-Ku. Amin Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Lagi angkat tanganmu, lambaikan buat Tuhan. Shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta. Amin. Oh, shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Amin. Yang cinta Yesus, lambaikan tanganmu. Amin. Shalalalalalalalala. Haleluya. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta. Amin. Oh, shalalalalalalalala. Amin Tuhan. Oh, haleluya. Shalalalalalalalala. Yesus cinta lagi. Amin. Shalalalalalalalala. Glory Tuhan. Amin. Shalalalalalalalala. Satu kali lagi. Amin. Shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta. Amin. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Lagi Yesus cinta. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yang merasa sukacita luar biasa dari Tuhan penuhi setiap pribadimu. Mari tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan beri sukacita untuk memuji Tuhan. Haleluya, siapkan hatimu. Firman Tuhan akan memberkati ketika kita buka hati untuk firman Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya Tuhan itu baik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Glory Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
mustahil. Amin. Oh, bagimu, oh Yesus ku percaya. Amin. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman, amin, dan sembuhkanku. Kau bersabda, amin, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Oh Yesus ku percaya. Amin. Haleluya. Yesus kan sembuhkanku. Kau bersabda, amin, kau selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Oh Yesus, kami percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman, saya serahkan kepada hamba yang melayani. Amin. Kau bersabda, tiada yang mustahil bagimu. Oh Yesus, ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita kepadamu Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami masih diperkenankan Tuhan hidup, bergerak, bernafas, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Makasih banyak Bapa di sorga, Kau sudah pertemukan kami Tuhan di tempat ini. Mungkin juga ada yang lain ada di rumah Tuhan untuk beribadah di tengah minggu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami ingin Tuhan dikuatkan, disegarkan kembali lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada malam hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, suci kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Supaya Tuhan, setiap yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Yang berbahagia, coba angkat tangan saudara. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita aminkan semua hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Karena ada orang yang sudah sampai hari ini saudara. Tapi kita bersyukur, kita semua masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih bisa beraktivitas pada siang hari, dan malam hari ini Tuhan juga pertemukan kita, baik yang ada di gereja untuk beribadah maupun yang ada di rumah masing-masing. Karena memang kalau juga orang soalnya tidak mau dengar kebenaran firman Tuhan, ya lama-lama orang iman bisa turun saudara. Karena iman itu relatif saudara. Ya, dia kadang naik, kadang turun. Ya, kalau sama dengan orang makan, kalau orang so biasa makan satu hari 3 kali, kalau kurang makan 1 kali pasti orang mulai, mungkin kalau so nak makan siang baru mulai jam 2 atau mulai sore, orang so mulai lemah, orang pe badan. Ya. Tapi walaupun dengan di suasana pandemi ini saudara, kita bersyukur walaupun mungkin dalam 1 minggu kurang 2 kali orang beribadah, ya,
di hari Minggu dan di hari Rabu. Tapi saya yakin percaya orang semua di rumah pasti ya kalau ada waktu ya orang berdoa, tetap ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Karena memang kalau orang soalnya tidak mau dengar firman Tuhan bisa orang lemah saudara. Ya, seperti katakan tadi iman itu relatif. Jadi orang pertahankan jangan sampai turun. Ya, minimal hari berusaha hari Minggu atau hari Rabu harus beribadah. Ya, walaupun mungkin ada di rumah. Yang sebagian di rumah tapi ada juga yang ada di gereja. Puji Tuhan saudara, tak lama-lama karena mengingat waktu saudara, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala, Ibu Rohani yang memberikan saya kesempatan untuk melayani pada malam hari ini. Saya secara pribadi juga saya mohon maaf pada Bapak Gembala dan Ibu Rohani karena mungkin dari minggu kemarin saya dihubungi untuk melayani, tapi saya memang lagi kurang sehat saudara. Tapi saya tidak sampaikan kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani karena saya pikir, tapi masih bisa jalan saudara, cuma karena mungkin influenza, flu, kepala saudara. Saya pikir saya mau beribadah, Bapak Gembala lagi di gereja lagi belum terlalu fit. Ya. Orang bilang di suasana seperti ini orang mesti jaga tuh imun tubuh saudara. Jadi kalau ada kurang orang tubuh mungkin ada merasa lemah atau merasa ada yang atau merasa sakit saudara, ya lebih baik orang badi yang di rumah. Jangan kaget orang imun kurang, untuk orang berjalan, untuk baku dapat yang ya ini situasi sekarang bisa berbahaya saudara. Jadi ya orang juga harus pintar-pintar saudara. Tapi tetap kami juga keluarga tetap beribadah di rumah. Jadi saya mohon maaf. Tapi hari Minggu kemarin pas Bro Dani khotbah, sudah hilang tuh influenza saudara. Dan bersyukur hari ini boleh bisa melayani pada saat ini dan bersyukur pada Tuhan berikan saya kekuatan, kesehatan, keberanian juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara bantu saya dalam doa untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan. Karena kalau saudara mau lihat saya, mungkin saya manusia juga masih banyak kekurangan. Tapi kalau saudara bantu saya dalam doa, kita saling mendoakan supaya sama-sama orang diberkati. Ya. Karena firman Tuhan ini memang sebagai orang jemaat JPI Jordan harus saling mendoakan sesama jemaat. Karena mungkin kalau orang dalia ada mungkin yang mulai lemah, ya orang doakan pada orang. Atau sebaliknya. Ya. Pokoknya intinya kita harus saling mendoakan karena doa ini yang membangun orang supaya lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau orang soli atau teman atau orang jemaat lain lemah, kalau orang mulai hakimi atau orang mulai fonis-fonis, bukan tarik mau semangat lebih lemah. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kita saling bantu dalam doa supaya orang semua jemaat JPI Yordan kuat di dalam Tuhan. Ya. Dan kerinduan kita semua, saya rasa kita semua kerinduan. Siapa tahu soalnya tidak lama kontorong semua ibadah di gereja. Ya, kalau ya lebih enak kalau ibadah di gereja saudara. Karena orang memuji Tuhan banyak teman-teman. Kalau di rumah saya lihat kalau anak saya kalau memuji Tuhan karena mungkin cuma orang 3, ya pakai tangan Pak, loyo-loyo. Kalau di sini kan karena banyak semangat, banyak orang jadi semangat ada untuk memuji Tuhan. Ya, karena Tuhan senang untuk dipuji saudara. Ya, puji Tuhan dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam Ibrani 12 ayat 14. Kalau sudah dapat saya undang kita semua berdiri, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, untuk kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau sudah dapat Ibrani 12 ayat 14. Saya hitung sampai 3, kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 14. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, di sini firman Tuhan ada yang sudah kita baca ini. Saya akan baca sekali lagi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab
tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada 2 poin yang bisa kita ambil di dalam pembacaan ini saudara. Pertama, hidup damai, dan kedua, kekudusan. Ternyata tuh 2 hal ini penting bagi orang percaya. Dalam perjalanan kekristenan kita kepada Tuhan, kita memang ternyata 2 hal ini penting. Karena di sana disampaikan, tanpa kedamaian, tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Haleluya. Sekarang jadi pertanyaan bagi kita semua saudara. Oh, bagaimana kalau kita mau hidup damai dengan orang, sedangkan mungkin orang ini mungkin banyak menyakiti kita. Berat. Mungkin dia bertanya, berat. Oh, masa kita mau hidup damai dengan dia, sedangkan dia terlalu banyak menyakiti orang pe hati, atau dia terlalu banyak buat kesalahan kepada kita. Paling secara manusia orang pikir, mulia jopa dia, kita surasa mungkin surasa benci. Ya, baru mulia di muka kita soalnya enggak suka. Bagaimana mau hidup damai? Tapi firman Tuhan di sini sampaikan di ayat 14 ini dikatakan berusahalah. Ya, diberi penekanan saudara. Ya, ayat 14 ini diberi penekanan kepada kita, apalagi orang-orang yang percaya, jemaat YPRI Yordan, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, ternyata ini untuk hidup damai orang mesti ada upaya. Ternyata untuk hidup damai dengan orang lain, orang mesti ada niat. Nyanda apa-apa orang mungkin yang lebih dulu berdamai dengan orang. Ya. Kalau orang mau suka lihat berkat Tuhan, orang lebih dulu berdamai dengan orang. Amin saudara. Kalau orang mau suka melihat Tuhan, firman Tuhan katakan, orang harus berdamai dengan orang. Ternyata kalau orang hidup tidak ada kedamaian, berkat Tuhan jauh. Atau berkat Tuhan menjauh dari orang itu. Kalau orang mau hidup damai dengan orang lain. Di sini jelas firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa 2 hal ini kita tidak bisa melihat Tuhan. Haleluya saudara. Di dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. 3 hal di sana. Ya. Memang ternyata untuk kita supaya kita bisa berdamai dengan orang lain, orang mesti punya kerendahan hati lebih dulu, saudara. Ya. Bagaimana kalau orang enggak punya, kalau orang mau suka berdamai, kalau orang enggak punya kerendahan hati, enggak mau jadi, saudara. Haleluya, saudara. Untuk bisa berdamai dengan orang hati, orang punya kerendahan hati dulu. Ya. Kerendahan hati ini yang mengantar orang pribadi, kerendahan hati yang membawa orang supaya orang mampu untuk berdamai dengan orang lain. Kalau orang masih ada kesombongan, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin orang mau minta maaf ke orang itu. Apalagi kalau orang itu tidak salah, mungkin cuma orang pemikiran yang mungkin tidak baik ke orang itu. Ya. Banyak kali orang demikian saudara. Karena orang pemikiran tidak baik ke orang itu, padahal orang itu tidak salah. Itu yang membuat orang mulai timbul iri hati, kebencian, kedengkian mulai timbul. Padahal orang itu tidak seperti itu. Mungkin orang cuma lihat dengan mata, orang mata, oh dia begini-begini, mulai timbul tuh. Karena orang lagi hidup dengan, mungkin masih dengan kesombongan, akhirnya orang mulai memvonis orang ini begini-begini. Akhirnya apa saudara? Hilang tuh kedamaian saudara. Kerendahan hati ini paling penting saudara, untuk kita bisa berdamai dengan orang lain. Dan di Amsal, di kitab Amsal yang saya bacakan tadi, di Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati ini, yang 3 hal ini. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. So 3 hal ini yang orang mau lewati di dunia ini saudara. Yang orang inginkan secara manusia. Haleluya saudara. Siapa ya jemaat Yordan yang tidak mau suka kaya? Haleluya saudara. Pasti semua angkat tangan, saya suka kaya. Walaupun masih orang di dunia saudara.
Siapa di jemaat Jordan yang tidak mau suka kehormatan? Pasti orang semua suka dihormati. Ya. Siapa orang yang tidak mau suka kehidupan? Pasti orang semua hidup ingin tuh kehidupan. Di kitab Amsal, di Amsal 22 ayat 4 tadi katakan, ini cuma tuh kerendahan hati bisa membawa orang pada kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Banyak contoh di dalam Alkitab, saudara. Banyak contoh di dalam Alkitab. Kita tahu, Ayub, contoh Ayub. Karena hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kesabaran, kesolehan. Saya rasa kalau secara orang manusia tidak ada yang mampu seperti yang Ayub alami. Pergumulan yang Ayub alami. Tidak ada. Mungkin jemaat GPJ Yordan ini tidak ada yang mampu seperti yang dialami oleh Ayub. Terlalu berat. Baru orang dah baca ini kisah Ayub ini. Orang tuh, soalnya nak mampu. Orang baru kehilangan orang harta. Oh Tuhan, siapa so begini Tuhan. Baru kehilangan sesuatu yang berarti pada orang hidup Tuhan. Oh Tuhan, siapa so seperti ini. Kalau Ayub, saya katakan tadi, tidak ada. Mungkin jemaat Jordan tidak ada yang mampu. Mungkin kalau ada yang terjadi demikian, bisa frustasi tuh orang. Bisa stres kalau zaman sekarang. Kehilangan harta, kehilangan anak, istri pun yang mungkin biasa dalam rumah tangga pendukung suami harus menghina Ayub. Ya. Padahal dalam rumah tangga kalau suami dalam masalah besar, dalam pekerjaan atau dalam apapun, istri yang banyak kali kasih semangat tuh, sabar Jo. Mungkin kalau jadi orang keluarga, mungkin kalau orang laki mungkin ada mungkin dalam pekerjaan kena masalah, paling tuh istri yang kasih support, sabar. Ya, sabar Jo, pasti. Mungkin kalau kehilangan pasti mau dapat ulang. Ya, tetap tekun Jo dalam bekerja. Nggak usah dengar-dengar pak orang lain. Kalau orang mungkin dalam pekerjaan, mungkin suami mengadu pak istri, di dalam tempat kerja, mungkin banyak teman-teman yang begini, begitu, atau kurang senang. Ya, istri yang penopang pak suami. Tapi Ayub alami ini beda saudara. Istri pun yang diharapkan untuk menopang Ayub, justru menghina Ayub. Justru meninggalkan Ayub. Apa saya katakan tadi, mungkin kalau jadi pada orang pergumulan yang dialami oleh Ayub, kalau jadi di zaman sekarang ini, pasti suruh rumah sakit jiwa dia itu. Ya, kalau orang manusia pasti baru kehilangan harta, orang lihat di rumah sakit, siapa ini dapat lihat, di rumah sakit, udah stres dia di perusahaan bangkrut. Kan ada kan demikian toh. Stres perusahaan baru bangkrut. Ada batu nangan, putus. Sudah bisa nak mampu. Jadi ini contoh Ayub saudara. Ayub mampu melewati pergumulan yang mungkin saya katakan berat sekali. Tapi karena Ayub, ya, orang yang rendah hati, orang yang soleh, ya, Tuhan mengembalikan semua apa yang hilang daripada Ayub. Haleluya saudara. Ya seperti yang di Amsal tadi, Amsal 22. Ayub mulai mendapat kekayaan. Malah kalau kita baca dalam kitab Ayub, lebih dari kekayaan Ayub yang sebelumnya. Ya, Ayub kembali dapat penghidupan, Ayub juga dapat kehormatan. Ada juga contoh dalam Alkitab, Daud. Karena kerendahan hati Daud, Allah memilih Daud. Cuma karena Ayub kerendahan hati Tuhan pilih jadi raja. Haleluya saudara. Bukan karena dia jago berperang, mungkin dia terlatih. Nyanda. Itu cerita firman Tuhan. Ya. Karena Tuhan dapati hati Ayub berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan pilih maksud saya Daud. Ya. Cuma karena kerendahan hati dari Daud, Tuhan permuliakan Daud. Malah kalau mau lihat dalam kitab Samuel, kakak-kakak Daud, banyak kali orang dengar, lebih terlatih, lebih pintar, lebih kuasai perang, semua kakak beradik dari Daud. Tapi Daud yang tidak tahu apa-apa, cuma karena Tuhan melihat hati Daud, orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, Tuhan permuliakan. Saudara. Haleluya saudara. Ya, Tuhan kita mau seperti Ayub dan Daud saudara. Ya, kita hidup dalam kerendahan hati. Haleluya saudara. Ya, kita mau melihat keberhasilan dalam keluarga kita saudara. Kita mau melihat supaya Tuhan berkati orang, ya, harus ada kedamaian.
Malah dikatakan berusahalah. Jangan tunggu orang lain minta maaf atau orang baru orang datang minta baru orang kasih maaf. Dikatakan berusahalah atau ada niat, lebih baik orang lebih dulu. Ya. Mungkin kalau orang ada perselisihan dengan orang lain, lebih baik orang lebih dulu. Karena apa? Ada kunci berkat di sana. Haleluya saudara. Ya. Kalau kita lebih dulu meminta maaf, ya, ada berkat. Ya. Jadi kalau orang terlalu keras, orang hati, ya, berkat tarik so dekat, karena orang hati keras, ya, akhirnya berkat bajau ulang. Tapi karena orang punya kerendahan hati dan orang punya niat, orang hidup dalam kedamaian, berkat mampir pada orang keluarga. Haleluya saudara. Jangan saudara. Dan yang kedua tadi kekudusan saudara. Ya. Kalau tadi berusahalah hidup damai dengan Tuhan, ini berusaha, sekarang kejarlah kekudusan. Ternyata dua hal ini memang harus ada yang orang lakukan. Haleluya saudara. Kalau tadi berusaha harus ada niat, ini dikatakan dalam seterusnya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang melihat Tuhan. Nah, disini dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ya. Ada juga perintah, kejarlah itu kekudusan. Haleluya. Ya. Berusaha cari ini kekudusan. Ya. Memang secara manusia ini berat. Yang ini perintahkan, ini memang dua-dua berat saudara. Secara manusia daging berat orang melakukan. Tapi orang harus berusaha. Ya. Kekudusan memang hidup di zaman sekarang ini. Di akhir zaman ini memang orang banyak kalau orang dunia aja bilang, ya enggak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang kudus. Karena orang hidup di akhir zaman. Memang orang itu iblis ini memang berusaha pada orang supaya orang hidup tercemar. Berusaha orang supaya hidup berdosa. Ini iblis lagi berusaha. Iblis berusaha keras. Bikin orang gagal di dalam pelayanan. Mungkin orang so niat mau datang ibadah atau so niat mau beribadah di rumah. Iblis banyak cara saja yang iblis mau buat supaya itu mungkin orang yang enggak mau beribadah. Ya. Tapi di firman Tuhan disampaikan nih, kejarlah itu kekudusan. Kekudusan di sini berarti kekudusan harus ada kesucian hati saudara. Bersih orang pediri dari kejahatan. Ya. Memang apa saya katakan tadi, hidup di akhir zaman ini, firman Tuhan memang so katakan saudara, akhir zaman memang jahat. Ya. Ada firman Tuhan disampaikan, akhir zaman, akhir-akhir ini adalah jahat. Jadi kalau orang cuma hidup santai, orang cuma hidup berdiam diri saja, bisa iblis mau dapat orang. Sampai mungkin Rasul Paulus tulis ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ternyata karena dua hal ini yang bisa kita melihat Tuhan. Dua hal ini supaya kita mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Dua hal ini, kedamaian dan kekudusan, kunci dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara. Karena semua orang percaya, semua anak Tuhan pasti harus hidup dalam kedamaian. Ini boleh ada tuh baku-baku marah, apalagi sesama jemaat, saudara. Amin, saudara. Apalagi kong satu gereja lagi kong ada perselisihan. Ya. Kalau beda pendapat itu biasa saudara. Tapi jangan sampai kedamaian hilang. Haleluya. Beda pendapat biasa mar jangan sampai terompi kekudusan hilang. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tak panjang saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Dan kita masuk dalam doa. Saya undang main musik. Haleluya.
apakah ku sungguh mengasihi Yesus Kita berdiri semua. Haleluya. yang maha tahu dan menilai hidupku. Amin. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga. Malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah didengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami yang baik Tuhan. Bisa bertumbuh, bisa berbuah Tuhan. Dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Makasih banyak Bapa di sorga. Malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, yang sudah mengikuti ibadah live stream pada malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua jemaat JP Rior dan Tuhan. Apapun yang menjadi usaha Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, profesi kami Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Usaha-usaha pencarian dalam bentuk apapun diberkati oleh Tuhan. Makasih banyak Bapa di sorga. Berikan terus kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Seluruh jemaat GPI Yordan yang ada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus mempersatukan kehidupan kami Tuhan. Supaya Tuhan dan jadi kerinduan kami Tuhan. Hari-hari berikut kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Makasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga hamba-Mu Tuhan. Keluarga gembala Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau terus pulihkan kesehatan dari Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah kesehatan yang sempurna Tuhan Engkau curahkan bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Makasih Bapak, makasih banyak Bapak di sorga. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Apapun yang jadi kebutuhan Tuhan di pastori, si pastori. Tuhan Engkau cukupkan Tuhan. Berkati anak-anak Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah keluarga Gembala terus diberkati oleh Tuhan. Makasih banyak Bapak di sorga yang sudah mengambil bagian Tuhan dalam pelayanan malam hari ini Tuhan. Apapun bagian yang sudah diambil Tuhan, baik pemain musik, singers Tuhan, WL Tuhan, rebana Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, yang sudah terlibat dalam acara malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita terus Engkau taruh di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya terus kami punya sukacita dalam melayani Tuhan. Makasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Baik yang menggunakan kendaraan atau berjalan kaki Tuhan. Kau tolong tibakan di rumah kami masing-masing dengan damai dan sejahtera Tuhan. Makasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa khusus Tuhan bagi pemerintah kami Tuhan. Baik yang ada di pusat Tuhan. Baik ada di provinsi, kabupaten, kota Tuhan. Kecamatan, kelurahan sampai di desa-desa. Tuhan sampai di jaga-jaga Tuhan.
Kau terus memberkati pemerintah kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan, hikmat, kebijaksanaan terus Kau taruhkan kepada pemerintah kami Tuhan. Supaya Tuhan mereka menangani Tuhan pandemi yang ada ini Tuhan. Terus terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Makasih banyak Bapak di sorga. Juga Tuhan yang para dokter Tuhan yang menangani Tuhan yang terinfeksi dengan virus corona. Kau memberkati mereka Tuhan. Berikan kesabaran Tuhan bagi para dokter, perawat Tuhan. Juga yang sudah terinfeksi Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan. Berikan kesabaran Tuhan. Keluarga-keluarga yang terkena dengan virus corona Tuhan, tolong mereka Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dan kami akan tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan sejenak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu besar di tengah ibadah kami pada malam hari ini. Engkau memberi kami sukacita, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan berkat-Mu melimpah buat kami di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan melayani Engkau lewat persembahan kami. Ajar kami beri yang terbaik, agar kami percaya ketika kami beri yang terbaik, Tuhan juga pasti memberi yang terbaik buat kami. Kami bersyukur, kami beri persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Dan untuk persembahan, selesai ibadah saat ini nanti ada petugas yang akan menjemput dari rumah ke rumah di setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, akan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mampu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mampu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
persembahan yang kita sudah beri malam hari ini. Dan seperti biasa selesai ibadah, nanti persembahan ada yang akan menjemput dari rumah ke rumah di setiap jemaat Yordan. Dan mungkin ada penyampaian dari Ibu Rohani. Puji Tuhan, diingatkan kembali untuk ibadah hari Minggu yang akan WL Bapak Michael Rindo yang akan melayani kebenaran firman Tuhan, Pendeta Muda Ibu Jacqueline Rumengan Kolowai. Dan dalam waktu ibadah jam 9, 1,5 jam itu ibadah sudah mulai kalau untuk hari Minggu. Tetapi untuk tengah minggu 1 jam, jam 6 mulai, jam 7 sudah selesai, tetapi karena ada keterlambatan tadi, ada yang diselesaikan, jadi kita agak terlambat ini kita selesai. Puji Tuhan, itu yang perlu diingatkan untuk jemaat. Jadi untuk yang ada di daerah sini, baik yang sudah ada ibadah di rumah, diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, atas nama Ibu Rohani Bapak Gembala, bahkan semua jemaat Yordan menyampaikan terima kasih kepada pembantu Gembala, Bapak Ewin Kaparang, yang saat ini sudah melayani dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah tengah minggu kita saat ini. Kembali saya jemput kita semua berdiri, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sebab Kau layak, terima pujian. Haleluya. Kami syukuri berkat-Mu Bapa, lewat ibadah yang sudah kami laksanakan, lewat kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan. Kami akan akhiri seluruh rangkaian acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berengkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, berengkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau secara khusus istimewa, bahkan berkelimpahan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
Katakan haleluya 3 kali. Haleluya. Haleluya. Haleluya.